Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, nggak ada yang sakit ya di sini? Apa, Bu? Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah tidak. Oh ya, mungkin sakit hati? Tidak. Oh tidak, alhamdulillah ya. Silahkan ya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker kalau keluar ya. Kemudian sering rajin cuci tangan. Nah itu pesan dari saya. Kemudian tetap semangat belajarnya karena memang keadaan yang memaksa kita untuk tetap belajar berada di rumah kalian masing-masing. Tapi jangan pernah patah semangat. Pokoknya tetap semangat terus. Semoga pandemi kali ini segera selesai dan kita bisa bertatap muka, karena memang dari awal kita belum pernah bertatap muka ya. Enggak, Bu? Iya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penerapan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi pada pemrograman bahasa C++. Sudah paham ya bahasa C++ sebelumnya, kan sudah saya jelaskan sebelumnya sedikit lah ya. Jika pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang pengenalan bahasa pemrograman dan juga aplikasi yang akan kalian gunakan. Di sini yang menggunakan smartphone, menggunakan apa? Berarti yang menggunakan smartphone menggunakan C++, aplikator C++. Kemudian yang menggunakan laptop menggunakan kode blok. Yang menggunakan laptop sudah download kode blok belum ya? Sudah belum? Sudah download aplikasi semua belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum. Oke. Sebelumnya ini Mbak Anissa, ayo diaktifkan. Mbak Friska, Mbak Alif, Mas Maulana. Videonya diaktifkan ya, jangan dimatikan. Diaktifkan, malah dimatikan semua ini. Oke, kemudian tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, kalian sebagai siswa harus mampu mengidentifikasi tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua, kalian sebagai siswa harus mampu menganalisis penyelesaian masalah menggunakan program. Jadi kalian nanti akan saya berikan suatu masalah, satu problem yang harus kalian selesaikan menggunakan program. Programnya apa? Yaitu aplikator C++ atau kode blok. Oke, selanjutnya materi pada pertemuan kali ini tidak jauh dari yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Sudah saya share ya, sudah saya share di Google Classroom. Sudah baca semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kalian kan juga sudah melakukan diskusi ya? Apa, Bu? Sudah melakukan diskusi? Sudah. Ya, nanti kita saya akan meminta salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Karena selanjutnya langsung aja ya materinya disimak dulu. Nah, kita akan mempelajari tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Sudah saya jelaskan tadi ya? Ya.
Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu kompetensi dasar 3.4. Saya sudah menjelaskannya di Google Classroom, yaitu menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi dan tujuan ini tidak beda jauh, yaitu yang pertama, kalian nanti harus mampu mengidentifikasi tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Kemudian kalian harus bisa mempresentasikan minimal satu hasil identifikasi dengan lugas dan tepat. Karena tadi saya sudah menyuruh kalian untuk berdiskusi, jadi nanti langsung saja salah satu harus mempresentasikan hasilnya. Paham ya? Nah, yang kedua, kalian harus setelah mencoba menerapkan penggunaan tipe data, variabel dan konstanta, kemudian ada operator dan ekspresi, kalian sebagai siswa harus mampu menganalisis penyelesaian masalah dengan program. Saya harap ini juga sudah, karena pada bahan diskusi atau pada soal diskusinya itu saya sudah memberikan kalian satu persatu masalah atau problem dengan berbeda-beda topik ya, atau masalahnya yang harus kalian selesaikan dengan program. Nah, kembali lagi nih pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Inti dari sebuah komputer itu ada 3, yaitu input, Proses dan output. ya, input, proses, dan output. Kalau input berarti harus menerima inputan. Contoh inputannya apa saja tadi? Mouse, keyboard, joystick, flash disk, hard disk. Ya, ada apa tadi? Keyboard, mouse, kemudian apa lagi? Joystick, kemudian apa lagi? Mic. Mic, ya, mikrofon. Kalau mikrofon itu sebagai inputan audio, audio atau suara, sama. Kemudian keyboard untuk inputan angka atau huruf. Kemudian juga bisa perintah ya. Kalau di keyboard itu ada perintah-perintahnya. Contoh di keyboard itu biasanya di pol paling atas itu ada F1, F2, F3 gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Itu merupakan perintah. Kemudian kalau mouse untuk apa? Perintah. Mouse untuk perintah. Ya. Kemudian melakukan pemrosesan. Sudah saya jelaskan tadi penerapan pemrosesan. Berarti kalau mikrofon kalau inputannya sebuah mikrofon, berarti pemrosesannya apa? Suara. Ya, suara. Kalau Suara. Speaker. Kemudian outputnya tadi Mas, kalau output tadi kan inputannya mikrofon, kemudian melakukan proses, yaitu yang diproses apa? Audio atau suara. Kemudian outputnya apa? Speaker. Iya, speaker gitu. Begitu juga dengan keyboard. Kemudian melakukan proses apa? Inputannya apa dulu? Kalian contoh kalau kalian membuat laporan, ya kan? Kalian membuat laporan, kemudian melakukan pemrosesannya, berarti sebuah Membuat laporan ini kok. laporan berarti pemrosesannya apa? Angka dan huruf. Angka dan huruf. Berarti setelah itu di-outputkan Monitor. apa? Layar. Outputnya apa? Printer. Monitor atau printer. Terserah gurunya mintanya apa ya. Kalau mintanya file berarti cukup tampilkan aja di monitor. Kalau mintanya hard file harus dicetak, ya berarti harus ditampilkan, harus outputnya harus printer. Oke, sudah paham.
Oke, lanjut. Nah, ini ya, pada tahap pemrosesan program itu membutuhkan bantuan variabel untuk menyimpan nilai sementara. Nah, nilai sementara sudah pernah dengar belum sebelumnya? Belum. Nah, Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau nilai sementara, menyimpan nilai atau data sementara, itu yang bertugas apa? Tugas dari RAM. ya RAM. RAM. Jadi kalau di program komputer itu ada penyimpanan sementara, ada juga penyimpanan permanen. Permanen. Ya. Kalau permanen berarti yang bekerja apa? Hard disk. Iya, Flash disk, hard Flash disk, disk. dan hard lain-lain. disk, ya, dan lain-lain. Ada juga CD. Udah pernah menemui belum? Belum. sudah. CD ada yang belum? Udah. Oh, Pernah. ya, ada yang sudah. Oke, lanjut. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara program menyimpan nilai ke RAM? Menggunakan variabel. Ya, Variabel. tadi ya di sini sudah saya jelaskan, yaitu Menggunakan- dalam tahap pemrosesan program membutuhkan bantuan variabel untuk menyimpan nilai sementara. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara program menyimpan nilai ke RAM, berarti menggunakan variabel. Variabel. Semakin banyak variabel yang kamu gunakan, Semakin kuat. Semakin besar. Banyak. ya semakin besar memori yang digunakan. Gunakan. Ya, Gunakan. oke. Langsung lanjut berarti. Jadi kalau dalam sebuah variabel kita menggunakan variabel itu ada pasangannya. Nah, yaitu kita harus menggunakan tipe data. Ya. Nah, kalau berarti dapat disimpulkan di sini jika variabel, kalau variabel adalah sebuah nama lokasi penyimpanan di dalam memori, ya. Variabel itu adalah nama penyimpanan di dalam memori atau RAM. Nah, kemudian tipe data itu apa? Tipe data adalah jenis data yang akan disimpan di dalam variabel tadi. Variabel. Ya, makanya harus jadi satu. Nggak bisa dipisahkan kalau tipe data dan variabel itu. Nah, selanjutnya ini kalian harus paham tipe data itu ada apa saja. Nah, yang sudah kalian gunakan apa? Dari tampilan saya ini. Apa? INT sudah pernah belum? Sudah. Sudah ya, kemarin kan sudah coba-coba untuk membuat program. INT sudah ya. Dah. Nah, INT untuk apa? Untuk bilangan bulat. Contoh INT spasi angka, ya. Contoh INT spasi angka, ya. Kemarin udah pernah belum? INT Udah. spasi A atau INT spasi angka. Nah, ya, kalau INT spasi angka berarti tipe datanya apa? ENDM. Apa? Kemarin kan kalian sudah buat sebuah program, ya kan? Program Ya. sederhana. NDL. Nah, contoh ya, contoh dibayangkan saja ini. Contoh, oh di sini kayaknya ada deh. Coba. Nah, ini contoh pendeklarasian. Di situ umur. Ya, terlihat di PowerPoint slide 11 atau kalau di saya ini sudah terlihat belum?
Belum. Kalau nggak kalian bisa buka PowerPoint yang sudah saya share di Google Classroom. Ya, tuh. Ya, oke, di situ ada integer umur, tapi tertulisnya int ya, kalau integer itu, tapi itu bacanya integer. Spasi umur, berarti tipe datanya apa? Tipe datanya apa? Tipe datanya apa, Mas Alif? Tadi kan saya sudah jelaskan, ini contoh-contoh tipe data. Nah, ini yang ada di kiri, sebelah kiri ada char, integer, float, double, dan lain sebagainya. Terlihat ya? Nah, di sini contoh pendeklarasiannya. Kalau di sini saya menuliskan integer umur, ya Kak? Integer umur, Ya. berarti tipe datanya apa? Tipe datanya adalah Halo, denger nggak? Tipe datanya adalah iya, integer. Kemudian variabelnya apa? Optimus Prime. Variabelnya apa? Variabelnya apa? Variabelnya umur. Ya kan? Berarti kalau di sini kan saya sudah bilang dari tadi, tipe data dan variabel itu jadi satu kesatuan. Ya, berarti kalau saya menggunakan integer umur, berarti tipe datanya adalah Umur. tipe data. Tipe data, Mbak Umi. Umur. Variabelnya umur. Tipe datanya apa? Integer. Ayo videonya diaktifkan ya. Yang lainnya apa terkendala sinyal ini? Sinyal hujan. Sudah? Kok belum? Kemudian atasnya itu ada string nama. Ya? Ya, halo? Ya. Berarti tipe datanya apa? Variabel. Monitor. String nama, berarti tipe datanya apa? String spasi nama, berarti tipe datanya apa? String. String, betul. Variabelnya Nama. betul. Sudah paham? Lanjut, bawahnya sendiri itu char spasi jenis kelamin. Berarti tipe datanya apa? Char spasi jenis kelamin. Nah, berarti tipe datanya char. Kemudian variabelnya apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin, betul. Sudah paham ya? Kelamin. Ya. Lanjut, berarti nah di situ kan ada integer umur. Ya. Kembali lagi tadi ke umur. Oh. Ya, ke umur. Ini ya. Lihat di chat. Nah, ya. Kalau tadi berarti tampilan outputnya berupa bilangan Bulat. bulat. Kalau float umur bisa nggak? Coba dilihat di chat, bisa nggak saya menggunakan, kalau saya menggunakan itu float umur, Ya. bisa nggak? Bisa nggak, Mas Alif? Float itu kalau integer tadi digunakan untuk bilangan bulat. Kalau float itu digunakan untuk bilangan Ganjil. bilangan pecahan atau yang ada koma-komanya.
Ya. 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 Nah, jadi contoh saya ada inputan 30,5. Ini ya, lihat di chat ya. Inputannya adalah 30,5. Kalau saya menggunakan integer umur, maka output yang keluar apa? Di chat dilihat ya. Jika saya menggunakan integer umur, maka output yang keluar inputannya tadi, inputannya umur sama dengan 30,5. Outputnya apa? Outputnya berapa? Hasil 5 tahun. Berapa? 31. 30 kali. 30. Berapa Mas Alif? 31 tahun. 31. Ada yang jawab 31? 30 atau 31? 30 atau 31? 30. Iya, 30. 30. Iya, outputnya 30. Oh. Iya, Ya. ke bawah. Ya, ke bawah ya, Mas. Pembuatannya ke bawah. Jika saya menggunakan float umur, outputnya berapa? 30,5. 30,5. Betul, Mas Alif. Sudah paham bedanya integer sama float ya? Kalau Ya. integer, Ya. berapapun nilainya di belakang koma itu tidak diperdulikan. Tapi kalau Ya. float itu diperdulikan, gitu ya. Ya. Oke, Ya, kalau Bu. sudah paham, berarti lanjut dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua jenis variabel. Yang pertama adalah variabel global, yang kedua adalah variabel lokal. Kalau variabel global itu variabel untuk semua kode program. Jadi kalau kalian membuat programnya sampai 1000 baris, ya variabel itu tetap dapat digunakan dimanapun atau dapat dipanggil dimanapun. Tapi kalau variabelnya itu jenisnya lokal, jadi hanya ditampilkan di fungsi tersebut, fungsi tertentu. Nah, kalau untuk perbedaan variabel global dan variabel lokal, nanti kalian dapat mempelajarinya lebih jauh saat kalian mempelajari fungsi nanti. Kalian nanti akan mempelajari fungsi nanti ya. Nah, ini sebagai intermezzo saja dulu, perkenalan dulu. Nah, selanjutnya konstanta. Ada yang sudah baca materinya konstanta itu apa kemarin? Konstanta adalah angka. Apa? Konstanta variabel yang mempunyai nilai tetap. Benar. Nah, itu sudah ada contohnya ya di tampilan PowerPoint yang sudah saya jelaskan, yaitu contoh yang paling sering digunakan yaitu pi. Pi itu apa? Kalau biasanya digunakan pada rumus Lingkaran. atau tabel ya. Lingkaran. Itu nilainya pasti kan? Nah, pasti 3,14 atau 22/7. 22/7. Iya. Ada yang lain nggak? Kira-kira nilai pi itu ada yang lain nggak selain itu? Tidak ada, Bu. Pasti itu kan nilainya. Eh, Ya, betul. Pasti itu kan nilainya. Nah, makanya lebih baik menggunakan konstanta. Nilainya itu tetap. Nah, untuk pendeklarasiannya itu di bawah. Kalian bisa menggunakan pagar define pi sama dengan 3,14 atau const char karakter. Contoh const char karakter itu adalah
variabelnya. Jadi contohnya itu define P. P itu adalah variabelnya sama dengan 3,14. 3,14 adalah nilainya. Berarti contoh juga di kalau mengkonstar. Jadi ada dua cara. Ini tuh maksudnya itu ada dua cara untuk mendeklarasikan konstanta. Yang pertama menggunakan define, yang kedua menggunakan constar. Nah, kalau constar Pi sama dengan 3,14 bisa ya. Constar Pi sama dengan 3,14. Nah, atau kalian juga bisa menggunakan define, lihat di cat ya. Define Pi sama dengan 3,14. Nah, contoh yang nilainya tetap, contoh konstanta. Apa coba di kehidupan sehari-hari kalian? Kira-kira yang nilainya tetap apa? Rakaat sholat. Apa, Mas? Apa, Mas? Nama. Kira-kira nama kalian akan berubah atau tidak? Tidak. Nah, berarti nama kalian berarti termasuk konstanta atau tidak? Ya. Ya. Contoh yang lain lagi coba. Jambu. Apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin, betul. Jenis kelamin, nggak mungkin kan kalian apa mau ganti jenis kelamin? Ada yang ini ya, ganti jenis kelamin. Oke, ada yang lain? Kalian ada yang udah punya NIK belum? KTP belum? Belum ya. Nah, kalau di KTP itu ada namanya NIK, itu nomor induk kependudukan, itu sudah pasti tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itu sudah paham ya konstanta? Sudah. Lanjut dulu. Nah, di sini ada operator dan ekspresi. Kalau operator dan ekspresi itu tidak beda jauh, harus sama seperti tipe data dan variabel. Cuman di sini bisa saja hanya menggunakan ekspresi saja. Jadi ekspresi adalah statement program yang mempunyai nilai, sedangkan operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu atau untuk memanipulasi ekspresi tadi. Contoh, kalau di contoh adalah A sama dengan 1. Nah, berarti di sini yang ekspresi yang mana? Satu dan A. Kalau operator apa operatornya? Berarti A. Operator adalah simbol. Sama dengan, betul, ada yang bilang tadi sama dengan. Jadi sama dengan itu termasuk operator. Ya, ekspresinya berarti nilainya tadi. Contoh lagi. A sama dengan B A sama dengan B tambah C. Berarti ekspresinya apa saja? ABC. ABC. Ya, betul. B dan C. Berarti operatornya apa? Sama dengan kali plus. Ya, sama dengan Kali tambah. Ya. Nah, jadi di operator yang awal-awal yang sering digunakan itu pasti sama dengan. Kemudian kalau untuk penjumlahan berarti menggunakan Plus tambah. Plus. Ya, penjumlahan. Kalau pengurangan Strip. minus atau strip. Kalau perkalian Bintang. ya, perkalian adalah bintang. Kalau pembagian Garis miring. garis miring, betul. Kemudian nanti saat kalian belajar operator itu nanti akan ada yang namanya tidak sama dengan,
kemudian ada juga plus kurang lebih gitu dan lain sebagainya. Ya, itu nanti akan kalian pelajari pada materi berikutnya. Materi kemungkinan 2 minggu lagi ya. Ya. Nah, oke, terima kasih. Untuk materinya sudah selesai. Nah, jadi nanti minggu depan kalian akan mempelajari ini dulu, prakteknya dulu, praktek tipe data apa saja gitu, itu ya. Nah, untuk operatornya minggu berikutnya lagi. Ya, Sofia mau presentasi. Sebentar saya tampilkan dulu hasil presentasi dari kelompoknya. Yang lain sudah terlihat? Belum, Bu? Ini yang saya tanyakan. Oke, silahkan Mbak Sofia melakukan presentasi. Sebentar, Bu. Ya, perkenalan dulu nggak apa-apa Mbak Sofia, kelompok berapa, kemudian kelompoknya siapa saja. Nah, itu bisa Mbak Sofia aja yang nampilin ya. Saya bentar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya bernama Sofia Damayanti dari kelas 10 TKJ 1. Anggota dari kelompok 2. Alif Rizky Atanto, Nusi Ayu Oktaviani, Gita Ayu Utami, Sofia Damayanti, Kesha Deninda Amalia, Anhar Dwi Utomo. Tipe data dan variabel tidak dapat berjalan sendiri. Mengapa demikian? Karena variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Kalau tidak ada variabel, data tidak bisa disimpan dan program tidak bisa berjalan. Ada Gitu ya, Bu. Untuk yang lain mungkin mau tanya. Lanjut dulu Mbak berarti. Lanjut ini, Bu? Iya, lanjut dulu Mbak. Ya. Semua program yang berjalan di komputer menyimpan data sementara di RAM. Begitu juga dengan program yang akan kalian buat. Berikan penjelasannya. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalam akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya. Dengan kata lain, komputer itu masih hidup. Ketika komputer itu di-reset atau dimatikan, data yang disimpan dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum mematikan komputer, semua data yang belum disimpan ke dalam media penyimpanan permanen atau umumnya berbasis disk, sementara hard disk atau floppy disk, sehingga data tersebut dapat dikembali di lain kesempatan. Ada yang mau Bagaimana tanya? aturan? Oh, ya Bu. Gimana, ada yang mau tanya? Oh, nggak ada Mbak ternyata. Lanjut dulu Mbak. Lanjut ya Bu. Iya. Apa Bu? Lanjut dulu. Ya. Bagaimana aturan penulisan variabel pada penulisan program C++? Penulisan variabel harus diawali dengan huruf, tidak boleh menggunakan angka atau simbol tertentu, seperti tanda tanya, persen, tanda pentung, dan lain-lain.
Variabel Tanda seru. Mas B. Variabel bisa berdiri dari gabungan huruf dan angka, namun tetap harus diawali dengan huruf kemudian diikuti angka. Contoh, mahasiswa 1 yang benar, yang salah 1 mahasiswa. Variabel hanya terdiri dari 1 kata, tidak boleh lebih dari 1 kata. Jika terdapat 2 kata sebaiknya gunakan penghubung. Penulisan variabel dalam C++ bersifat case sensitif, artinya bahwa huruf besar kecil dibedakan. Contoh A kecil dan A besar. Nama variabel tidak boleh mengandung keyboard atau kata kunci tertentu yang digunakan pada C++ seperti for, if, dan lain-lain. Itu Bu. Lanjut bawahnya. Kapan kita dapat menggunakan konstanta? Berikan contohnya. Kita menggunakan konstanta ketika untuk menentukan nilai yang merupakan ketetapan, contoh PHI, kecepatan cahaya, dan lainnya. Iya, Mbak. Ya, Bu. Ya, lanjut. Permasalahan yang dipilih adalah membuat kalkulator sederhana. Pilih metode penjumlahan, pengurangan, perkalian, perbagian, dan modul. Ya. Scroll ke bawahnya. Oke, lanjut. Bawahnya. Ada apa lagi Bentar, bawahnya? Bu. Nah. Yang bawahnya itu, Bu, diskusi Oke, kelompok sudah, itu. sampai situ dulu. Oke, yang paling kita bahas ya bersama dengan teman-temannya. Nomor 1 yaitu tipe data dan Kesimpulan iya nggak, Bu? nanti dulu, Mbak. Oh ya. Nah, nanti dulu dibahas dulu nomor 1 bareng sama Ya. teman-teman. Tadi tipe data dan variabel tidak dapat berjalan sendiri. Yang lainnya bagaimana menanggapinya? Jawabannya dari Mbak Sofia adalah karena variabel adalah wadah atau lokasi untuk menyimpan data. Kalau tidak ada variabel, data tidak mungkin dapat disimpan dan juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ada yang mau memberikan jawabannya sendiri atau dari kelompok lain? Nggak apa-apa, Mbak. Gimana, Mas? Karena sifat dari variabel adalah sementara atau tidak sementara. Gimana, Mbak? Yang keras. Karena sifat dari variabel adalah sementara dan permanen. Sementara dan bersifat permanen. Bagus sih, tapi itu maksud dari RAM ya, Mbak. Maksud dari RAM dan harddisk penyimpanannya tadi kan ada sementara dan ada penyimpanan permanen. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mengapa tipe data dan variabel tidak dapat berjalan sendiri. Ini jawabannya Mbak dari kelompok 2, Mbak Sofia itu sudah benar, yaitu variabel, tentang variabel, tapi di sini ada yang kurang komplit karena tidak menyinggung sama sekali tentang tipe data. Oh ya, Bu. Nah, ya coba ayo yang lain mungkin bisa menjawab. Gimana? Yang lain? Tadi Karena data yang akan gimana, Mbak? karena data yang akan disimpan pada variabel. Karena tipe data Karena data yang akan disimpan pada variabel. Karena tipe data adalah jenis data yang akan disimpan pada variabel. Ya, berarti dari jawabannya Mbak Sofia itu tadi ditambahkan ya, tadi jawabannya dari Mbak Ristian Fresti, ya. Ya, gimana, Bu? Ya. Jadi jawabannya dari kelompoknya Mbak Sofia adalah karena variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Kalau tidak ada variabel data,
tidak bisa disimpan dan program tidak bisa berjalan. Sedangkan tipe data adalah jenis data yang akan disimpan oleh variabel. Tambahkan ya Mbak Sofia. Ya Bu, ini. Ya, oke. Lanjut nomor 2. Semua program yang berjalan di dalam komputer akan menyimpan data sementara di RAM. Begitu juga dengan program yang akan kalian buat. Berikan penjelasannya. Nah, kalau dari penjelasannya kelompoknya Mbak Sofia ini sudah sangat jelas, sudah ada penjelasannya tentang penyimpanan sementara, kemudian ada penyimpanan permanen juga. Kalau penyimpanan sementara itu ada di RAM, kemudian penyimpanan permanen itu ada di hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau memberikan tambahan untuk nomor 2 dari kelompoknya Mbak Sofia. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Ya. Oke, yang C atau nomor 3 yaitu aturan penulisan variabel. Kelompoknya Mbak Sofia itu sudah memberikan 5 aturan penulisan variabel. Semuanya sudah benar semua. Ada yang mau memberikan tambahan? Ada yang beda mungkin? Sudah sama ya? Oke, berarti jawabannya Mbak Sofia sudah tepat. Kemudian yang nomor 4 atau D, kapan kita dapat menggunakan konstanta? Kapan? Pada nilai yang tetap. Iya, saat kita menentukan nilai yang tetap. Ya, variabelnya nilainya tetap. Contohnya tadi apa? Pi, benar tadi. Kecepatan cahaya. Ya, apa lagi? Tadi sudah saya jelaskan tadi di materi. Apa saja? Selain pi, apa? Nama. Apalagi? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Kecuali bagi yang mau operasi ya. Ya siapa tahu di sini mau mengikutin apa itu artis yang terkenal itu masuk penjara. Lucinta Luna. Semoga aja yang di sini nggak ada ya. Amin. Oke, selanjutnya adalah ini melakukan permasalahan membuat kalkulator sederhana. Mbak Sofia ada softwarenya nggak yang bisa di-run di C++? Ini yang buat siapa ya Mbak? Saya Bu, saya Bu. Itu Bu punya Alif kayaknya. Iya, ini kayaknya menggunakan komputer ini. Mas Alif bisa menampilkan? Oke, Mas Alif bisa menampilkan. Bentar. Kok saya tidak bisa presentasi ya Bu? Bisa Saya Mas, pencet itu presentasikan. pakai presentasi sekarang. Kemudian pilih jendela. Oh ya, sudah Bu. Pilih presentasi sekarang. Pilih jendela. Ya Bu. Pastikan kode bloknya sudah dibuka. Oh, softwarenya atau kode bloknya Bu? Ya, kode bloknya dibuka Mas. Oh ya. Kode bloknya dibuka dulu, kan mau mempresentasikan yang program yang ada di kode blok kan Mas? Iya. Ya kan? Malas buka.
softwarenya. Kemarin sudah buat program apa tadi? Kalkulator sederhana ya? Ya. Iya. Nah, itu menggunakan kode blok kan, Mas? Nah, Nah, itu dipresentasikan, dibuka dulu kode bloknya. Nah, oke. Oke, di run dulu, coba masukkan 1. 1. Berarti penjumlahan ya? Ini penjumlahan. Ya, oke. Ya. 80. Terus masukkan bilangan pertama. 80, Semisal Mas. Oh, enggak. oh ya, Ya. Bilangan kedua 20. ya. Oh, bagus. Nah, sudah. Oke, kalau mau pengurangan gimana, Mas? Ini harus di Keluar dulu. ulang lagi, Bu. Oh, keluar dulu, Ya. di run lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya. Coba dikeluarkan dulu, Mas. Nggak apa-apa. Iya. Dicoba satu-satu ya. Ya. Mas bisa ditampilkan shortcut-nya dulu. Oh ya, bentar. Ya. Codingannya dulu ditampilkan. Seperti apa? Agak lelet, Bu. Ya, nggak apa-apa, Mas. Yang lainnya masih sabar menunggu ini. Udah mau jam 3, Bu. Tinggal Ya, 10 menit. sebentar. Walah, sabar. Sabar. Susu. Keburu mau apa, Mbak Anissa? Oh, Mas, gimana, Mas? Bisa nggak, Iya. Mas Alif? Bisa. Tampilkan aja shortcut-nya. Codingannya. Ya. Ini agak lama, Bu. Saya pakai Google Ya. Meet yang di website. Itu, Bu. Saya pakai ini, Bu. Pakai apa? gitu. Sudah kelihatan? Belum. Mas. Belum. Belum. Ini sudah tak? Tolong masukkan untuk kelompok lain ya. Hasil codingannya atau shortcut-nya itu dimasukkan sekalian di Word-nya ya. Nah, oke. Oke, dari atas dulu, Mas, dari atas. Dari atas, Mas. Pol atas. Nah, oke, pol atas itu mulai dari bawahnya inMain, yaitu menggunakan Ini. in, bil 1, bil 2 dan pil titik koma. Bentar, Bu, not responding. Ya, Not responding. nggak apa-apa, Mas. Coba saya mau tanya sama yang lain. Berarti untuk baris pertama, baris nomor 9, yaitu in spasi bil 1, bil 2, pil 1, berarti tipe datanya apa? Iya, in, benar Mbak Ristian. Kemudian variabelnya apa? Angka Apa? Bila 1 Variabel. dengan 2. Bil 1. Bil 1 Benar Mbak bil Anissa. 2. Bil 1, bil 2. Kemudian ada lagi yang satu apa? Pil Pil. 1. Nggak ada pil 1 itu. Adanya cuma pil.
Oh, pil. Kemudian bawahnya float hasil. Berarti tipe datanya apa? Float. Variabelnya Float. hasil, benar. Kemudian bawahnya string spasi operasi. Berarti tipe datanya apa? String. Variabelnya apa? Alah. Iya, operasi. Ya, oke. Mas Alif turunin ke bawah lagi sampai baris 29 ke bawah kelihatan. Oke. Perbesar lagi, Mas. Bawah lagi, perbesar aja, Mas. Nggak kelihatan itu kalau nggak diperbesar. Oke. Sudah terlihat yang lain? Ke bawah, Mas. Udah. Nah, oke. Berarti pada case 1 ya sudah. Sinyal. Oke, pada case 1 Lihat. case 1 operator yang digunakan apa? Case 1 operator yang digunakan adalah plus dan apa? Sama dengan. ya, sama dengan. Bawahnya yang case 2 Sama dengan dan min. Minus ya, dan sama dengan dan minus. Lanjut case 3 Sama dengan dan kali kali. dan sama dengan. ya, perkalian dan sama dengan, berarti bintang dan sama dengan. Case 4 Pembagian dan sama dengan. ya, case 5 Persen dan sama dengan. persen dan sama dengan. Persen itu digunakan untuk modulus. Ya. Ya, modulus. Contoh ya, lihat di cat 10 modulus 3. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 3. Berarti kalau 10 bagi 3 hasilnya kan 3, ya kan? Ya. 3 Ya. Sisanya berapa kalau 3? Sisanya berapa? 10 bagi 3 hasilnya 3. Sisanya berapa? 1. 1. Jadi modulus adalah hasil sisa bagi. Ya. Jadi 10 modulus 3 adalah 1. Gitu ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Silahkan untuk Mbak Sofia membacakan kesimpulannya dari Ya. diskusinya. Ya. Diganti ya presentasinya Mbak Sofia. Gantian Mbak Sofia yang presentasi. Bentar, Bu. Ya. Kesimpulan ya, Bu. Iya, kesimpulannya Mbak. Ya. Kesimpulan, sebuah bahasa pemrograman terlepas pada tipe data karena memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menyatakan jenis nilai yang dimiliki oleh suatu variabel. Selain itu, bahasa pemrograman juga membutuhkan variabel yang berfungsi untuk menyimpan nilai, baik itu huruf, karakter, atau angka, dan operator yang biasanya diidentikan dengan perhitungan yang bermain pada angka di tipe data, integer atau yang memiliki nilai angka bulat. Tipe data, konstanta, dan variabel memiliki beberapa jenis yang digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Sudah? Oke. Sudah, Bu? Mari ya. Kita beri aplaus dulu untuk Sudah. Mbak Sofia dan Mas Alif telah mewakili kelompok 2 ya. Sudah bagus, presentasinya sudah bagus. Ingat ya Mbak, tadi ditambahkan hasil koreksinya. Oke. Oke, sudah. Kita lanjut dulu, yaitu dari kita ambil dulu nih. Kita kan dari tadi sudah belajar tentang banyak materi, bahkan lebih dari materi yang kita jadwalkan.
Jadi Ya. Ya. kesimpulannya dulu nih, kesimpulannya biar kalian lebih paham, lebih jelas. Berarti variabel apa tadi? Variabel adalah nama lokasi Dalam penyimpanan penyimpanan. di dalam Penyimpanan. Nama lokasi dalam penyimpanan. nama lokasi di dalam penyimpanan Penyimpanan. sebuah memori. Ya. Ya. Oke. Sementara tipe data adalah Jenis data yang disimpan di Jenis data yang variabel. disimpan dalam Ya. variabel. betul. Selanjutnya sehingga kesimpulannya dari variabel dan tipe data berarti sehingga tipe data dan variabel itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Betul. Selanjutnya tadi ya sudah variabel. Tadi kita belajar variabel konstanta. Yang ketiga apa? Konstanta ya. Yang ketiga konstanta. Maaf. Berarti konstanta apa tadi? Variabel yang memiliki Variabel yang nilai tetap. Ya, variabel yang memiliki nilai tetap. Selanjutnya yang keempat apa tadi? Operator dan ekspresi. Kalau Ya. operator apa tadi? Simbol yang digunakan dalam pemrogram. Simbol yang digunakan untuk perintah pemrograman. iya atau untuk memanipulasi ekspresi tadi. Nah, ekspresi tadi apa? Belum. Ekspresi apa? Program yang mempunyai nilai. Ya, statement program yang mempunyai nilai. Oke, jadi saya anggap kalian semua sudah paham ya. Ya. Ya, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar langsung bagaimana cara penerapannya. Kalau tadi kan masih permasalahan sedikit yang saya berikan, jadi untuk ke depan nanti permasalahannya akan lebih kompleks lagi. Nah, kalian harus paham bagaimana cara menulis kode program tadi. Paling enggak kalian harus paham tipe data dan variabel itu penulisannya atau pendeklarasiannya itu bagaimana. Kemudian konstanta, kemudian operator dan ekspresi, ya. Nah, sebelumnya sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak saya harap kalian mencoba-coba dulu di rumah masing-masing ya. Kalian Ya, Bu. bisa menggunakan smartphone atau laptop atau PC kalian. Ya. Oke, silakan tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi seperti ini. Semoga pandemi kali ini segera berakhir, jadi kita bisa segera bertatap muka. Kalian bisa bersekolah seperti pada umumnya, tidak seperti ini. Ya, amin. Ya. Oke, terima kasih. Yang ikut Meet dapat nilai tambahan, Bu. Ya pasti. Alhamdulillah. Soalnya keaktifan kalian kan saya rekam. Ya, terima kasih. Bukan yang kemarin tidak ikut, Bu. Gimana? Yang kemarin tidak ikut. Nggak apa-apa. Nanti kan nggak hanya satu kali nilai saja yang saya ambil, beberapa kali. Ya. Ya, Bu. Itu ya, Mas. Ya. Semangat, pokoknya semuanya tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.